Baik, Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita masih membahas terkait dengan hasil temuan adanya radiasi radioaktif di pemukiman di wilayah Tangerang. Saya kembali ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto yang lebih memahami terkait dengan hal ini begitu ya. Hasil ini kan kemarin ada temuan lagi nih Pak. Dan ternyata katanya memang ada 2 orang yang dinyatakan terpapar radiasi ini. Ini memang bisa terlihat secara langsung atau memang menunggu beberapa tahun kemudian baru ini bisa terlihat efek dari radiasi ini? Iya, jadi gini Mas, kalau efek radiasi tinggi, sangat tinggi sekali, kena bisa langsung muncul efeknya. Tapi kalau dari yang seperti sekarang ini, itu kan di bawah. Apa itu modelnya Pak? Kalau terlihat seperti terbakar atau bagaimana? Terbakar, bisa juga langsung meninggal ya. Kayak Hiroshima, Nagasaki kan bisa. Tapi ini dosisnya rendah, jadi orang yang terkena pun, jadi dia terkena mungkin di kulit ya, mungkin masuk ke dalam pernapasan tubuh ya. Begitu ya. Setelah di scan dengan wall body counter kita di Batan itu akan ketahuan orang ini menerima berapa banyak. Dan ada itu alat pengukurnya ada begitu ya. wall body counter untuk yang dari dalam. Namun kan orang ini karena 2 orang itu ya hanya sedikit saja masih di bawah ambang, jadi ambang batas penerimaan radiasi, dosis radiasi. Jadi ini efeknya akan nggak teramati Mas kalau di bawah itu, karena kan aman, ya kan? Baik. Kemarin kan juga telah selesai dilakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Bapeten ya Pak ya. Apa yang dibahas kemarin di DPR? Yang pertama adalah laporan dari Bapeten dan Batan terhadap kasus ini dan bagaimana kita menangani nuklir ini ke depan. Nah, kami di Komisi 7 secara umum sesuai dengan kesimpulan juga ada. Kami menginginkan Batan dan Bapeten ini lebih kuat lagi di dalam pertama pengolahan data, database tentang zat radioaktif ini. Jadi di mana saja, jenisnya apa saja, dan kuantitasnya berapa, terus termonitoring. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, Batan dan Bapeten ini harus memiliki SOP ya, sistem of prosedur yang mantap, sehingga pergerakan zat radioaktif ini, misalnya, ini dalam waktu anggaplah 5 tahun sudah habis nggak terpakai lagi, harus diketahui oh ini udah nggak terpakai, ya berarti harus dilimbahkan, harus dibawa ke Batan. Nah ini harus termonitor, diselamatkan begitu ya, jangan sampai terpapar ya. Iya, karena setelah dia habis masa pakainya menjadi zat radioaktif, limbah radioaktif, dia harus dikirim ke Batan. Nah ketika ini habis, kalau kita punya data kan tahu oh Anda habis, tapi kalau belum dikirim-kirim bisa dicek. Lewat sekian waktu dicek, loh kok nggak ada, kemana limbah radioaktif kemana Anda? Barang ini begitu ya, itu ketahuan. Baik. Sehingga betul-betul menjadi aman, nggak akan tercecer, dibuang ke tempat lain. Ke depan harus demikian Mas sistemnya. Ya Pak Bagong, kalau dari Walhi sendiri dengan adanya penemuan ini di lingkungan masyarakat, merugikan masyarakat nggak kira-kira menurut Mas Bagong? Ya pastilah. Cuma syukur ya yang kejadian ini radiasinya atau dampaknya kecil ya, kata Pak Dewan nggak masalah gitu ya. Tapi ini merupakan satu kecerobohan kalau menurut kita, jadi perlu ada evaluasi lah ya, evaluasi secara nasional lah. Tapi ini memang ini hanya urusan pemerintah pusat sebetulnya masalah nuklir ini. Saya rasa sebelum evaluasi sosialisasi dulu ya Pak terkait dengan hal ini ya. Ya harus juga lah gitu. Jadi supaya masyarakat itu tidak awam, karena masyarakat itu masuk di dalam pendekatan yang disebut dengan risk society ya. Jadi masyarakat yang beresiko lah katakan terhadap ini. Kan kita pasti kebijakan ke depannya mungkin ada pengembangan ya, ada riset pengembangan mungkin untuk aplikasi-aplikasi ya. Arahnya saya belum tahu persis ini untuk pembangunan tentang nuklir ini ya, meskipun di kelompok yang lain itu menolak dan seterusnya, tapi ini masyarakat juga perlu diedukasi gitu loh, perlu tahu gitu apa ini begitu ya. Iya, barang ini apa. Saya mewakili orang-orang bodoh dah gitu. Kayak kasus yang di Tangerang Selatan tuh, masyarakat itu seakan-akan nggak peduli, nggak tahu apa sih semacam kayak drum-drum itu kemasan itu dia nggak tahu. Kita ke Pak Mulyanto kalau begitu ya, terkait masalah edukasi. Ini kan barangnya berupa apa sih Pak bentuknya? Serbuk atau apa? Dalam kasus ini itu cesium 137 itu berupa metal kecil, dibungkus di dalam sebuah botol gitu kecil. Nah ini disimpan di situ, pecah gitu kan, kemana-mana. Sebetulnya saya ingin menyampaikan juga sisi positifnya Mas. Yang pertama, sumber radiasi ini
limbah radioaktif ini bukan karena operasinya reaktor. Itu yang pertama. Jadi dia ada orang yang menaruh di situ. Yang pertama. Ini bukan sudah dari positif. atas. Iya. Ada yang menaruh secara sengaja. Iya kan, ada orang yang menaruh kan, bisa ada di situ kan, ada yang membuang kan, bukan dari kebocoran reaktor. Yang pertama, positifnya. Jadi reaktor kita yang sudah beroperasi sekian lama aman. Kalau dia bocor, dia pasti terkena banyak wilayah yang terkena ya Pak ya? Akan kelihatan ininya, jejaknya kan, Iya. trace-nya. Yang kedua, yang positifnya, Bapeten ini sebagai lembaga atau disebut badan pengawas ketenaga nukliran, dia mempunyai early warning system secara reguler melakukan pengukuran radiasi lingkungan. Secara reguler, dia udah lakukan terus. Nah kali ini dia mengukur yang tempatnya kan berpindah-pindah, random. Baik, Pak Mulyanto, Ketemu gitu loh kalau sekarang. begitu saya bilang apakah ini bentuk salah satu kecerobohan dari pihak Bapeten sendiri atau Batan dengan adanya tadi yang disinyalir ada orang yang menaruh di lokasi tersebut? Saya menilai bukan Bapeten atau Batannya, jadi penghasil limbah. Ya. Orang atau badan yang menghasilkan limbah, seharusnya dia membuang atau menyimpannya ke badan tenaga atom, ke Batan, badan tenaga nuklir. Tapi ada monitoring kan seharusnya dari pihak. Nah, disinilah kalau datanya lengkap, akurat, dan data bersama waktunya pergerakan bisa terpantau. Nah, itu bisa dilakukan apa istilahnya supervisi. Nah, ini kan tiba-tiba yang seharusnya masih ada di penghasil limbah radioaktif atau disimpan di Batan, ini tiba-tiba adanya di lapangan kan gitu. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.